Dia tuh samar-samar ngedengar suara laki-laki yang sama kayak yang ada di dalam mimpinya tadi malam itu. Bu Reni pun gak berhenti nangis-nangis dan Pak Hasan pun gak berhenti-berhenti juga ngebentakin Bu Reni. Sampai titik dimana dia mengalami kejadian aneh yang gak pernah dia alami selama hidupnya. Assalamualaikum, bareng main di sini. Halo guys, balik lagi di My Story. Jadi kali ini aku bakal ngebahas sebuah kisah nyata yang mungkin dari kalian tuh udah pernah ngedengar tentang kisah ini. Dimana kisah ini juga pernah diceritain sama seorang storyteller. Jadi kisah ini tuh mengisahkan sepasang suami istri yang harus berpisah dan berebut hak asuh dikarenakan sang suami yang mengikuti suatu aliran sekte tertentu. Jadi nggak usah lama-lama lagi, let's talk about this. Let's go. Jadi, ada sepasang suami istri yang tinggal di Bandung. Jadi kita sebut aja namanya Pak Hasan dan Bu Reni. Mereka itu pasangan muda yang umurnya tuh masih 30 tahunan. Mereka juga punya anak perempuan yang diberi nama Lea, yang umurnya tuh masih 3 tahunan. Keluarga ini juga termasuk keluarga yang berkecukupan dan nggak pernah susah. Karena Pak Hasan ini pun diwariskan harta yang cukup banyak sama orang tuanya yang udah meninggal. Sedangkan Bu Reni ini termasuk orang yang dulunya itu tergolong nggak punya gitu. Dan semenjak menikah sama Pak Hasan, kehidupan Bu Reni ini pun berubah secara drastis loh. Dan mereka juga termasuk pasangan yang boros karena pemasukannya Pak Hasan ini gak lebih banyak dari pengeluarannya sehari-hari. Dan Bu Reni ini termasuk orang yang kayak OKB gitu loh, suka minta tas baru, mobil baru. Jadi pokoknya dia itu suka mintain ini itu sama suaminya gitu. Ya mungkin karena masa lalunya Bu Reni kali ya, yang dulunya itu dia tuh orang yang gak punya. Jadi saat dia punya, dia tuh pengen ngebeli ya apa yang dia mau gitu ya. Dan sebanyak-banyaknya warisan, uang sebanyak apapun tuh pasti bakal habis ya kalau cara makainya tuh kayak gitu. Dimana kayak aku bilang tadi, Pak Hasan ini penghasilannya itu ya gak sebanyak pengeluaran dia itu tadi. Tapi karena yang megang keuangan itu Pak Hasan ini pun gak mau ngasih tahu Bu Reni kalau sebenarnya keuangan mereka itu pun udah mulai bahaya. Karena tipe Pak Hasan ini, dia tuh adalah tipe orang yang gak enakan. Jadi kayaknya dia tuh selalu pengen ngeliat keluarganya itu bahagia terus gitu loh. Sampai pada akhirnya Pak Hasan ini diajak sama temennya untuk masuk ke sebuah aliran sekte yang bisa menambah kekayaan anggota keluarga mereka. Dan temannya Pak Hasan ini pun bilang kalau sekte ini tuh bukan sekte yang sesat, aneh-aneh, dan gampang banget buat masuk di sini. Jadi kita tuh cuman harus mengikuti perkumpulan di setiap malam Jumat dan harus membawa ayam cemani. Dan di sini juga nggak disebutin secara detail tentang spesifik dari sekte ini gitu. Dan bener aja, seketika keuangan Pak Hasan pun meningkat dan ngebuat dia bertambah kaya. Tapi ada sebuah kejadian yang ngebuat dia nggak tenang. Sampai titik dimana dia mengalami kejadian aneh yang nggak pernah dia alami selama hidupnya. Jadi kejadian ini tuh terjadi di jam 10 malam saat Pak Hasan ini lagi tidur. Di situ dia tuh ketemu sama sosok tinggi besar. Yang sosok itu lagi megangin anaknya Lea. Di situ pun Pak Hasan ingin mengambil si Lea, tapi nggak bisa karena sosok itu tadi tuh gede banget. Dan sosok itu menatap Pak Hasan dengan berkata, Kapari KPII, saya minta reses atau pidana polisi. Jadi itu artinya kalau diterjemahin, sosok ini tuh bakal ngambil Lea kalau misalnya Pak Hasan itu nggak pisah sama Bu Reni. Kaget lah Pak Hasan di situ ya kan. Dia pun langsung terbangun. Dan setelah bangun dia pun langsung berlari ke kamar anaknya Lea. Dan setelah sesampainya Pak Hasan di kamar Lea, ia pun membuka pintu dan ia menemukan Lea itu masih ada di kamarnya. Nah besok paginya saat Pak Hasan ini lagi sarapan bareng anaknya Lea dan juga Bu Reni, Pak Hasan tuh masih kepikiran banget soal apa yang dimimpiin dia tadi malam. Dia pun kayak orang berpikir. Udah gitu sambil ngeliatin Ibu Reni sama anaknya Lea. Tapi dia pun gak mau ngebahas sama Bu Reni karena dia tuh pun beranggapan ya mungkin itu cuma sebatas mimpi lah gitu kan. Nah dan pas Pak Hasan ini lagi bengong sambil makan, dia tuh samar-samar ngedengar suara laki-laki yang sama kayak yang ada di dalam mimpinya tadi malam itu. Dan Pak Hasan ini ngedengar suara bisikan di telinganya dan bilang, Bisa, bawa Lea. Langsung loncatlah itu Pak Hasan kan dari tempat duduknya. Dan Bu Reni pun yang ngelihat hal itu, dia tuh pun langsung nanya nih sama Pak Hasan. Loh, Pak, kenapa? Ada apa, Pak? Dan Pak Hasan itu pun cuman bilang, gak apa-apa, Ma, gak apa-apa.
ya udah aku pamit kerja dulu ya. Nah di jalan ini pun Pak Hasan ini masih ngerasa merinding gitu kalau ingat kejadian itu, dan dia tuh masih kepikiran, kenapa, kok bisa, sebenarnya itu kenapa, itu apa, kayak gitu. Dan bukannya malah ke kantor, Pak Hasan ini malah kepikiran untuk ngedatangin perkumpulan sekte dia itu. Akhirnya dia tuh pun sampai ke tempat perkumpulan sekte itu, dan dia tuh pun sempat ngobrol-ngobrol sama ketua sekte itu. Dan Pak Hasan pun menceritakan semua kejadian yang terjadi padanya pada malam hari sampai pagi itu. Dan ternyata setelah ngobrol panjang, kalian tahu apa yang dibilang sama ketua sekte itu? Ternyata diketahui bahwa sosok itu adalah peliharaan dari perkumpulan sekte itu. Kagetlah Pak Hasan di situ kan. Dan ketua sekte itu juga bilang, kalau pesan yang disampaikan sama sosok itu memang benar. Kalau Pak Hasan sama Bu Reni itu harus pisah. Dan sekte itu bilang lagi, kalau Lea tuh harus dibawa sama Pak Hasan. Karena Lea itu keturunannya Pak Hasan. Dan kenapa kayak gitu? Jadi ketua sekte itu bilang, kalau misalnya anaknya itu bisa ngebuat Pak Hasan itu makin kaya lagi. Dan yang anehnya itu, di situ Pak Hasan langsung setuju untuk pisah sama Bu Reni dan ngambil si Lea. Dan singkat cerita, pulang dari kantor itu, Pak Hasan langsung pulang ke rumah sambil ngebawa surat cerai buat Bu Reni. Jadi itu benar-benar secepat itu ya prosesnya. Dan langsung ditalaklah Bu Reni pada malam itu. Dan di situ Pak Hasan beralasan kalau misalnya dia tuh udah nggak suka sama kelakuan Bu Reni yang selalu ngambur-ngamburin duitnya Pak Hasan. Dan Pak Hasan tuh pun bilang kalau hak asuhnya si Lea itu harus sama dia. Karena dia tuh ngerasa kalau Bu Reni tuh nggak kerja apa-apa dan dia tuh nggak punya penghasilan untuk menghidupi si Lea. Dan mendengar hal itu, Bu Reni yang gengsinya tinggi, dia pun sepakat untuk pisah sama Pak Hasan. Tapi dia nggak terima kalau hak asuh itu ada di tangannya Pak Hasan. Dengan alasan kalau Pak Hasan itu nggak bisa jaga anak. Dan dia tuh cuma bisa kerja doang gitu. Cocoklah mereka pada malam itu. Mereka teriak-teriakan dan sama-sama ngeluarin nada yang tinggi. Sampai di satu momen di mana Bu Reni ini melemparkan benda tajam ke Pak Hasan, sejenis pisau kayak gitu, dan mengenai tangannya Pak Hasan. Karena di saat itu Pak Hasan ingin melindungi diri kayak gini. Nah, terus karena insiden itu pun mereka pun memutuskan untuk pisah kamar. Dan mereka pun berebut untuk tidur sama si Lea. Jadi Bu Reni sama Pak Hasan ini pun tarik-tarikan tangannya si Lea. Nah, karena Pak Hasan yang udah dilempar pisau sama Bu Reni ini, Pak Hasan pun akhirnya juga main tangan ke Bu Reni. Jadi Pak Hasan ini ngambil sapu lidi yang ada di samping kasurnya dan nyabetin Bu Reni sampai badan Bu Reni itu merah-merah weh. Kebayang nggak kalian saat tubuh kalian itu disabetin pakai sapu lidi berulang-ulang kali? Dan akhirnya Ibu Reni itu pun ngalah dan memilih untuk tidur di sofa di ruang keluarga sambil nangis-nangis weh. Dan ngebiarin Pak Hasan itu tidur sama Lea. Dan besok paginya Pak Hasan itu pun sampai nggak pergi ke kantor karena takut si Lea ini dibawa kabur sama Bu Reni. Dan Bu Reni pun sama, dia pun kekeh untuk nggak keluar rumah biar si Lea ini juga nggak dibawa kabur sama Pak Hasan. Dan dari pagi sampai malam pun mereka tuh pun terus debat, teriak-teriakan sampai Lea itu pun stres dan trauma banget saat itu. Bu Reni pun nggak berhenti nangis-nangis dan Pak Hasan pun nggak berhenti-berhenti juga ngebentakin Bu Reni. Dan sekitar jam 8 malam, Bu Reni yang lagi nonton TV sama Lea di ruang TV. Pas Pak Hasan tuh lagi di kamar, Bu Reni ini diam-diam ngebawa Lea untuk kabur. Tapi sialnya langsung ketahuan nih sama Pak Hasan. Dan langsung lah itu Bu Reni itu ditarik dan diseret ke dalam kamar. Sambil Pak Hasan itu ngebawa pisau yang ditodongin sama Bu Reni. Sampai akhirnya pisau itu pun mengenai pergelangan tangannya Bu Reni. Karena Bu Reni yang mau narik Lea dari genggamannya Pak Hasan. Dan karena badan Bu Reni ini yang udah lemas nih, Bu Reni pun ngikutin arahannya Pak Hasan untuk duduk di kursi. Dan si Lea ini pun dibawa ke kamarnya biar dia tuh nggak bisa ketemu sama Bu Reni dan dibawa kabur lagi. Dan kasihan banget sih. Di situ Lea nangis-nangis dan sempat dibentak sama Pak Hasan buat disuruh diam. Dan sekitar sejam kemudian Pak Hasan pun ke kamar mandi. Dan Bu Reni yang di situ masih nangis-nangis, akhirnya dia pun jalan ke ruang kerjanya Pak Hasan. Dan kalian tahu dia ngapain weh? Bu Reni ngambil sebuah pistol. Dan pas Pak Hasan keluar dari kamar mandi, dia pun nodongin pistol tersebut ke Pak Hasan. Dan Pak Hasan yang ngelihat Bu Reni nodongin pistol sambil gemeteran dan ketakutan, Pak Hasan bukannya takut, malah dia tuh ngedeketin Bu Reni. Dan kayak mau nyekek Bu Reni gitu loh. Dan Bu Reni yang merasa terpojok, dia pun akhirnya mempuh Pak Hasan dan mengenai bagian dada dari Pak Hasan. Dan ini tuh plot twist banget weh. Bu Reni yang shock karena udah ngepom Pak Hasan, dia pun akhirnya menaruh pistol tersebut di kepalanya dan mempom kepalanya sendiri. Dan Bu Reni pada saat itu langsung meninggal dunia. Dan Pak Hasan yang saat itu bersimbah cairan merah sempat meminta pertolongan dan kritis di rumah sakit. Dan karena peluru itu yang nggak mengenai jantungnya, Pak Hasan pun berhasil lolos dari maut. Oke, jadi itu kisah dari Pak Hasan dan Bu Reni. Bener-bener ya, kita tuh yang gak kuat iman bakal gampang banget untuk ngikutin bisikannya setan. Semoga ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Boleh aja kita tuh ambisius untuk nyari uang, tapi dengan cara kayak gini, itu gak akan ngasih kebahagiaan selamanya.
Buat kalian yang punya kisah horor dan pengen aku ceritain, kalian bisa DM atau WhatsApp aku ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah biar kalian selalu update video terbaru dari aku. Jangan lupa like, komen, kasih kritik dan saran sebanyak mungkin di bawah. Aku Maya Andani pamit. See you for the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.